teman-teman, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Alia Putri. Video kali ini aku bakalan bikin suka duka selama kuliah di perhotelan dan juga suka duka selama kuliah di part 2. Buat kalian yang belum nonton di part satunya, kalian bisa klik yang ada di atas ini. Kalian nonton dulu part satunya baru ke part 2-nya. Sebelum lanjut ke story-nya, boleh dong kalau aku minta dulu like, comment, and subscribe-nya dulu. Terus kalian klik loncengnya juga biar kalau aku update video baru kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Udah. Makasih. Nah, aku bakal cerita ke kalian selama 6 bulan aku kuliah di sana dan juga perjalanan aku selama di sana, suka dan dukanya. Sekarang aku bakal cerita dulu ke kalian tentang sukanya dulu. Kita senang-senang dulu, abis itu kita sedih-sedihan dulu. Nggak sedih sih, ya pokoknya kita duka-dukaan gitu. Dan jangan di skip nontonnya teman-teman. Jadi suka yang pertama itu aku suka banget karena di sana aku bisa mendapatkan temen yang banyak. Nah, jadi suka yang berikutnya itu aku pas pelajaran, maaf ya guys kalau misalnya ada suara-suara anjing karena tetanggaku itu melihara anjing gitu. Jadi yang berikutnya itu aku sukanya itu ada jam kosongnya. Itu pas aku pertama masuk itu ada jam kosongnya dulu teman-teman. Jadi misalkan aku nih berangkat jam 8, terus beres pelajaran setengah 10-an, itu satu pelajaran, habis itu kita masuk lagi di jam setengah 1-an. Jadi kita bisa pulang ke kosan, kita bisa tiduran, bisa makan dan lain-lain. Dan kita masuk lagi jam 1 itu sampai jam setengah 5-an gitu pulangnya. Dan di sana tuh kayak 50 praktek dan 50% teori kayak gitu. Jadi seimbang lah ya, gak kebanyakan mikir, gak kebanyakan juga kerja kayak gitu. Suka berikutnya itu di sana tuh lecturenya baik-baik guys, pokoknya tuh memotivasi banget. Jadi lecture tuh dosen gitu ya kalau di perkuliahan biasa. Kalau di aku itu lecture, miss sama sir bilangnya. Terus kalau ada ketua kelas itu bilangnya captain. Setiap kelas tuh ada ketua kelasnya kan, nah disebutnya tuh captain. Dan bener-bener baik banget si lecturer ini karena dia tuh bener-bener memotivasi banget. Mereka kan udah ada yang pernah kerja di hotel, udah ada yang pernah kerja di kapal pesiar, udah pernah ke luar negeri, kemana-mana tuh udah pernah. Jadi tuh saling share gitu loh sama kita, seru banget. Pokoknya tuh di sana tuh kalau udah cerita-cerita tentang perjalanan mereka gitu loh. Dan juga kalian harus tahu kalau di International Professional Institute ini kalian bisa juga kerja di kapal pesiar. Cewek, cowok itu bisa asalkan dengan persyaratan minimal 21 tahun. Itu dengan beda-beda sih, ada yang gratis, ada juga yang bayar. Dan suka berikutnya itu kalau kita lagi praktek guys. Jadi kalau praktek tuh kayak seru banget pokoknya karena kita tuh kayak berasa lagi di hotel. Kita ada dining room juga, jadi kita tuh kayak di situ making bed dan lain-lainnya tuh di situ. Terus juga ada restorannya, ada kitchennya juga. Jadi pura-puranya kita nge-service guest dan juga pura-puranya kita masak buat guest kayak gitu. Pokoknya seru banget. Kalau senang berikutnya itu pas aku masuk ke perhotelan, kita tuh jadi lebih tahu gitu perhotelan tuh. Kita nggak cuma tahu bobo doang, nggak cuma tahu makan, nggak cuma tahu itu doang, tapi kita juga tahu latar belakangnya di hotel itu kayak gimana. Kayak gitu guys. Dan momen di IP ini tuh banyak banget teman-teman yang gak bisa aku lupain. Dari mulai kantinnya, dari mulai lecturenya, teman-temannya, segalanya. Terus yang paling berkesan itu pas kita table manner di Bandung, di Hotel Bandung yang GH itu. Terus juga ke Lembang main sama teman-teman, terus juga photoshoot bareng satu kelas, itu momen banget. Terus juga kita main ke pantai bareng lecturenya, bareng Mr. Bayu, Mr. Gali. Itu sih seru banget karena jarang-jarang kita buat buat main sama lecture. Dan itu tuh udah kedua kalinya kita ke pantai. Jadi yang pertama tuh ke pantai Jampang, terus yang Jampang apa sih namanya lupa aku. Terus yang kedua tuh di Banten. Di Banten tuh di Sawarna gitu. Aku pernah ke situ, tapi yang sama lecturenya tuh cuma yang ke Sawarna doang. Itu seru banget di jalan kita kayak mau ini loh, kayak mau apa ya, kayak mau apa sih namanya, kayak mau tawuran gitu loh. Soalnya kayak banyak banget motor, jadi berapa motor ya, apa
13 apa 15 motor, pokoknya tuh semua bawa motor, kayak seru banget. Itu momen yang gak bisa aku lupain selama di sana bareng kalian. Kita pernah main bareng, semoga kalian nonton ya. Jadi suka yang terakhir itu aku lulus interview di Malaysia, karena itu tuh gak gampang, itu susah banget. Kita di interview bahasa Inggris itu tuh emang susah banget, kita harus ngafalin, harus segalanya, takut salah ngomong atau gimana pun. Dan di sini tuh ada suka ada dukanya juga sih sebenarnya. Jadi dukanya tuh karena nah dukanya nanti aku ceritain ya, sekarang sukanya dulu. Sukanya aku lulus interview. Nah pas lulus interview itu aku 2 hari teman-teman gak tidur sama sekali, karena mikirin besok gimana, besok aku ditanya apa. Tapi sebelumnya kita intensif dulu bareng Mr. Taufan. Di sana tuh kita kayak diasah dulu gitu, nanti ya pertanyaan dia tuh ditanyain dulu sama Mr. Taufan. Nah ini jawabannya kayak gini gitu. Tapi ya sama aja, kita tuh deg-degan ya kan teman-teman, kita belum tahu. Tapi aku pakai Skype gitu, jadi video call bareng manajer hotelnya. Terus ya aku duduk kayak gini, biasa kayak di depan kalian kayak gini. Terus ditanya, dan aku tuh di situ kayak deg-degan banget, aku takut ditanya segala macem. Dan ternyata alhamdulillah banget, aku beruntung banget, karena di sana aku cuma ditanya nama, terus milih departemen apa, terus juga pernah masuk rumah sakit enggak, kayak gitu doang. Udah teman-teman, udah kayak gitu doang. Aku kayak ya Allah, kemarin aku nggak sampai gak tidur, tapi pas udah di interview cuma gini doang, kayak ya Allah bersyukur banget. Aku kayak kalau bahasanya tuh bucat bisul gitu ya kan, kayak aduh kayak lemas banget pas keluar. Tapi teman-teman aku semuanya ada yang sampai ditanya bla 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 lah ya, sampai susah banget. Kalau misalkan Miss kesana, kalian mau ngasih tunjuk apa gitu, kayak gitulah pokoknya, ribet-ribet banget. Tapi alhamdulillah aku enggak, dan alhamdulillah juga aku langsung keterima guys. Cuma ya gitu. Next berikutnya kita ke yang dukanya. Jadi yang dukanya itu kita lanjut yang tadi ya. Jadi dukanya itu aku lama banget dipanggil hotel. Jadi aku termasuk yang terakhir banget dipanggil hotel. Aku sampai sedih banget di situ, karena teman-teman sekelas aku yang ke Thailand, yang ke Malaysia itu mereka udah pada dapet ini loh, nih nama-namanya yang bakalan besok intensif gitu, interview kayak gitu. Terus setiap aku lihat aku kok nggak ada gitu. Tapi nggak sendiri sih, emang banyak banget, cuma ya dari kelas itu tuh kayak cuma 2 orang lagi gitu. Kok aku nggak ada ya, akhirnya aku tanya-tanya ke missnya, kenapa nggak ada. Ya belum, katanya tenang aja karena hotelnya masih banyak kok. Ya udah tuh. Dan alhamdulillahnya aku dibantu sama Mr. Harry, dan di sana tuh aku sama si teman-teman aku yang dari awalnya mau ke Thailand, dia tuh kayak pindah gitu ke Malaysia. Jadi kita tuh bareng-bareng sekarang. Terus dikasih tahu kalau ada hotel yang membutuhkan teman-teman aku juga semuanya. Dan besok kita interview kayak gitu. Aku deg-degan banget di situ. Aku langsung kayak bener-bener banget nyatet semuanya, itu belajar dan lain-lain. Intensif, alhamdulillahnya lancar teman-teman. Dan aku keterima di Equatorial Hotel Penang. Buat kalian yang mau tahu, itu hotel yang bakal nanti aku magang di sana. Dan buat tipsnya aku belum tahu tipsnya berapa, karena beda-beda, apalagi sekarang pandemi kan ya. Tapi kalau buat gajinya, salary-nya itu 350 ringgit Malaysia. Kalian bisa hitung sendiri ke rupiah. Dan next berikutnya itu, anak perhotelan itu banyak dipandang sebelah mata guys sama netizen. Jadi tuh ada sebagian orang yang, anak apa nih, anak perhotelan, wow wih gitu kan, kayak seru gitu kan, bisa ngelihat orang-orang yang berpariwisata. Ada juga yang mikirnya, anak apa nih, anak perhotelan, ih anak perhotelan kan gini-gini, anak perhotelan banyak ininya, anuan dan bla 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 segalanya. Tapi balik lagi ke kita sendiri, kita kesana mau kerja atau mau kayak gitu loh. Dan juga di sana tuh sebenarnya nggak semuanya kayak gitu. Di sana tuh ada yang bisnis, ada yang kumpul keluarga, ada yang nikahan, ada yang cuma ingin menenangkan diri sendiri, ada juga yang habis pariwisata kayak gitu kan capek. Masa iya kita harus bawa rumah, kan nggak mungkin ya. Nah jadi kita tuh tidurnya di hotel, jarang banget kan di villa tuh biasanya deket-deket sama pantai kayak gitu kan, agak resort kayak gitu kan, itu pantai ya. Jadi beda lagi. Kalau di hotel juga tuh semuanya nggak kayak gitu guys. Itu tuh pandangan kalian yang ke hotel cuma, malahan mungkin kalian yang belum pernah ke hotel dan kalian sering lihat berita-berita kalau di hotel menemukan apa-apa kayak gitu lah pokoknya. Oke, kalian pasti ngerti. Dan sedih berikutnya itu, aku di cancel magang. Jadi harusnya itu aku awal Februari, bulan Februari itu udah berangkat, Februari kemarin.
Cuma ada suatu kendala gitu, terus aku di cancel lagi ke awal puasa, bulan puasa Ramadan kan kemarin ya. Ya udah tuh aku pada udah mau prepare gitu loh pas kemarin-kemarin tuh, karena aku hampir mau berangkat. Cuma di cancel guys, jadi ya gak apa-apa kataku. Terus adanya corona ini tambah di cancel lagi. Aku ini sekarang belum ada ketentuan aku bakal berangkat kapan, aku bakal gimana juga aku belum tahu, ini sama sekali belum tahu. Jadi sekarang ya aku stay at home dulu, aku bener-bener ngefitin badan dulu, karena nanti kan di sana juga aku takutnya gini, kebanyakan rebahan terus nanti pas kesana aku down gitu, sehari 2 hari tuh di sana bikin down, karena kerjaannya ya capek gitu kan. Kita harus ngeberesin berapa puluh kamar gitu di dalam satu lobby gitu kan, banyak banget kamarnya. Itu tuh misalkan bagian kita semua. Nah aku takutnya kayak karena kebanyakan rebahan, jadi pas nanti kesana tuh kita down gitu. Aku nggak mau sampai kayak gitu. Berikutnya itu aku jauh dari orang tua guys. Jadi orang tua aku di Bandung, aku di Sukabumi, bener-bener jauh banget. Apalagi pas sebulan aku nggak bisa move on. Aku tiap hari PC, aku tiap hari telepon, WA, pokoknya segala macam yang aku lakuin itu aku ceritain. Cuma kayak 2 bulan 3 bulan kesininya aku agak bisa move on, bisa adaptasi juga. Jadi dari situ aku kayak yang kalau ngechat tuh dari satu hari 24 jam gitu, jadi kayak cuma 2-3 kali kalau berangkat sama pulang doang kayak gitu. Biasanya tuh kayak di kampus juga aku ngechat ibu aku, ayah aku, semuanya pokoknya, karena aku kangen banget. Apalagi sama si Bontot tuh, si kecil, dia tuh biasa nempel di aku. Terus pas di sana tuh sepi banget, gak ada siapa-siapa, jadi kayak sedih banget gitu, jauh dari orang tua. Terus gak bisa apa-apa kan di sana, apa-apa sendiri, aku nyuci sendiri. Emang sih di rumah juga nyuci sendiri, cuma kayak agak beda gitu. Terus di sana kan aku gak ada kompor ya di kosannya, jadi aku makan tuh apa-apa beli gitu. Biasanya dimasakin, sekarang tuh beli sendiri gitu. Next, yang berikutnya, yang keberapa aku lupa, pokoknya yang tersekiannya. Di sini tuh kita harus memanage uang, teman-teman, karena aku udah pernah ngerasain jadi anak kosan gimana, bingungnya cari makan, bingungnya ngapa-ngapain sendiri, kayak gitu kan. Terus juga bingungnya kalau udah habis semua, kayak beras habis, sabun, segalanya habis, terus uang gak ada. Itu aku pernah ngerasain banget. Sampai 2.000 rupiah itu sangat berharga buat aku. Aku nemu di saku alma mater aku, itu tuh kayak bahagia banget, ini bisa buat makan. Aku pernah banget ngerasain kayak gitu, karena kita tuh nggak selalu di atas ya guys, kita bisa di bawah, kita juga bisa di atas lagi, kayak gitu kan, jungkir balik ya kehidupan itu. Jadi aku pernah banget tuh sampai di kosan tuh gak ada sama sekali uang, tapi aku selalu ada beras. Jadi aku selalu bilang ke ibu, bu aku nggak apa-apa gak dikasih uang jajan, yang penting aku ada beras, kayak gitu. Kenapa? Karena meski gak ada uang, aku nggak bisa jajan, tapi aku bisa makan. Meski pakai garam juga itu bisa buat aku kenyang gitu loh, daripada aku sama sekali nggak nyetok beras. Jadi aku setiap bulannya tuh cuma beli beras. Jadi belanja bulanan aku dulu tuh beras sama mie itu wajib banget. Jadi mie tuh kalau emang aku lagi mepet banget, bingung mau makan apa, terus juga kayak makan apa nih ya, terus lagi gak ada duit juga, itu pasti masuknya ke mie lagi. Sampai aku pernah beli kerupuk gitu buat makan, sampai bingung gitu, saking bingungnya banget aku makan apa. Dan aku tuh orangnya yang gak terlalu suka ikut-ikutan gitu kan. Aku biasanya kalau pulang kuliah tuh langsung pulang aja ke rumah ke kosan. Nah biasanya tuh ada yang ngajakin aku, ya ngopi yuk, ya kesini yuk, kesana. Aku biasanya kayak nggak mood nih, padahal tuh bukan nggak mood sebenarnya, itu karena kalau aku sekarang ngopi, besok aku makan apa gitu loh. Karena di sana ngopinya mahal banget, kayak 20.000 ke atas. Sedangkan itu bisa buat satu kali makan aku pagi-pagi, itu juga cuma 10.000 doang. Aku di budget segalanya, aku ngatur uang. Dan aku tuh tipikal orang yang gak pernah mintaan ke orang tua, dan juga ke semuanya juga gitu. Karena aku tipikal orang yang gak enakan ke orang tua pun aku gak pernah minta. Kalau uangku habis aku diem aja, aku gak pernah, bu uangku habis transfer dong, kayak gitu gak pernah. Aku diam aja ditransfernya sama orang tua aku, karena aku nyisihin sendiri. Sampai dulu tuh sebenarnya aku tuh niat dari Bandung itu mau kerja di sana, jadi kerja sampai kuliah gitu. Tapi itu benar-benar gak kesampaian sama aku, karena pusing banget, belum kuliah, belum lagi kerja, karena liburan tuh cuma sehari. Waktu itu tuh cuma Minggu doang, kalau gak Minggu Sabtu. Dan sekarang udah Sabtu Minggu ya. Kalau dulu tuh kayak gitu, karena pas 3 bulan pertama tuh kayak dipadetin, 3 bulan selanjutnya pelajaran mulai dikurangin kayak gitu. Jadi 3 bulan berikutnya aku sampai pernah ditawarin jadi SPG
iya SPG yang kayak kita nawar-nawarin voucher Grab, nawar-nawarin voucher Smartpen kayak gitu dan lain-lain. Aku pernah ditawarin, aku bilang mau, tapi nanti kataku udah masuk kuliah. Tapi pas aku masuk kuliah, pas aku mau daftarin itu udah gak ada respon dari si kakaknya. Jadi aku ya udahlah nggak apa-apa kataku. Tadinya mau buat tambah-tambah uang jajan di sana, tapi ternyata nggak bisa guys. Aku nggak kesampaian sampai kayak gitu, dan itu dukanya banget di sana. Aku pernah ngerasain apa ya, kayak yang nyari makan tuh susah banget, nyari uang tuh susah banget, karena aku di sana juga nggak jualan apa-apa, aku nggak menghasilkan uang apa-apa, aku cuma transfer itu juga nunggu transferan guys. Dan itu tuh kayak nggak 2 minggu sekali, 1 minggu sekali, enggak beraturan gitu loh. Jadi tuh nggak, ya gimana ditransfernya aja. Aku kan orangnya nggak enakan ya, jadi nggak suka minta ke orang tua ataupun ke pacar sekalipun. Aku nggak pernah minta kalau emang nggak ditawarin. Tapi aku jarang banget buat minta-minta karena ya aku takut gitu, aku nggak enakan. Aku takutnya kan apa sih, keperluan mereka juga bukan aku doang, keperluan mereka juga kan masih banyak juga gitu loh. Dan juga aku dulu tuh kayak pulang ke Bandung tuh 3 bulan pertama karena aku takut banget, aku nggak tahu cara pulang ke Bandung gimana. Karena sebelumnya aku kan belum punya temen yang benar-benar deket ya. Jadi aku pas sekitar 3 bulanan itu baru punya teman-teman yang deket banget, yang sering main ke kosan. Itu ada Rizda, ada Aisyah, ada Respi, ada Gina, ada cowoknya tuh si Arbi, si Sandi, si Jaja, pokoknya banyak banget. Itu mereka sering banget ke kosan aku di bawah. Jadi kosan cewek di bawah, kosan cowok di atas kan. Nah, mereka tuh suka ngumpul di kosan aku. Itu sebelumnya aku belum pernah pulang teman-teman, jadi aku selalu di sana sendirian dulu. Tapi setelah kenal sama mereka itu kayak ada keluarga baru gitu loh, seneng banget. Dan juga aku dikasih tahu buat pulang ke Pangalengan tuh kayak gimana, dari mobilnya, bisnya bis apa gitu, sampai ke Grabnya Grab apa, kalau naik Grab angkotnya tuh angkot apa gitu. Nah, aku dikasih tahu dari situ, sampai aku pernah naik kereta api buat pulang sama Aisyah. Itu banyak banget momen di Sukabumi itu. Jadi aku mau share di sini biar suatu saat nanti aku bisa nontonin video aku ini. Kalau semoga aja, amin, aku udah sukses. Amin, doain ya teman-teman. Semoga kita semua bisa sukses, kejarlah cita-cita kita. Pokoknya fokus aja ke depan, lurus gitu loh. Jangan dengerin netizen. Pokoknya ada ujian juga kita hadapi, karena Allah itu pasti tahu kalau kita kuat bisa menghadapi ujian itu gitu. Nah, cuma segitu doang teman-teman suka dukanya. Sebenarnya banyak banget, cuma ya ini sebagian besar yang sering banget dialami sama anak kosan dan anak kuliahan kayak gitu kan, apalagi perhotelan. Dan aku mau kasih tahu juga, ini bonus buat kalian yang kemarin nanya biaya ke IP ini berapa. Biayanya tuh 14 juta. Itu tuh cuma pendidikan doang, belum kalau kita magang. Tapi kalian tenang aja, kalau kalian mau magang di dalam negeri itu under 1 juta. Jadi di bawah 1 juta. Cuma bedanya apa sih di dalam negeri sama di luar negeri? Jadi kalau di dalam negeri kita nggak dapet kosan, mes gitu, kita nggak dapet. Jadi kita harus ngosan sendiri. Dan juga tipsnya kayak dikit, karena orang Indonesia kan jarang banget berbagi gitu ya. Tips gitu tuh kayak bodo amat lah, yang penting ngasih gitu kan. Nah, kalau orang luar negeri tuh kayak wajib banget buat tips. Jadi kalau nggak ngasih tips tuh kayak gimana gitu dipandangnya tuh. Jadi wajib banget buat tips. Jadi ya pasti tipsnya agak lumayan gede. Dan juga di luar negeri dapat mes, dapat makan juga, dua-duanya dapat makan. Cuma di dalam negeri kayak 1 kali, di luar negeri 2-3 kali. Sampai libur pun kita masih bisa makan. Kalau di hotel aku ya, kita bisa makan asal kita punya ID cardnya hotel itu. Kita bisa makan di dalam negeri, di dalam hotel. Maaf ya teman-teman kalau belepotan. Terus juga bedanya itu ya itu doang sih. Soalnya ke luar negeri mahalnya itu dapat kita bikin paspor kan. Jadi susah banget kalau ke dalam negeri tuh nggak usah pakai paspor juga udah langsung bisa masuk gitu. Terus buat biaya magangnya berapa sih? Bayar atau enggak bayar ya beb? Karena kita tuh di sana juga nanti dapet cuan. Jadi insya Allah itu bakalan balik lagi. Tapi gimana kitanya juga? Kalau misalkan kitanya boros di sana tuh kayak pengen segala dibeli lah, beli ini mumpung ke sana, itu salah guys. Karena nanti tuh yang ada kalian ke rumah nggak bawa apa-apa, kasihan ke orang tua juga kan kalau kita kayak gitu. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri. Oke,
Dan bayarnya tuh kalau di dalam ada dua pilihan gitu kan, dalam negeri sama luar negeri. Kalau di dalam negeri under 1 jutaan, jadi kayak di Bandung, di Jakarta, Karawang gitu di bawah 1 juta. Terus kalau di Batam itu 6 juta karena ada paspornya kan. Terus ke Malaysia 9 juta sekian, 10 juta kurang. Ke Thailand 11 sampai 12 jutaan. Terus ke ke Abu Dhabi sama ke Dubai itu 20 sampai 21 juta. Pokoknya lumayan banget buat harganya, tapi nanti bisa keganti lagi kok Kak, gimana kitanya aja. Dan itu tuh bisa berubah juga karena sekarang ada rapid test kan ya, jadi mungkin aja itu bisa naik atau gimana, aku juga belum tahu karena belum ada informasi lagi. Itu sih waktu angkatan aku kemarin, mungkin sekarang angkatan sekarang beda, mungkin lebih kurang atau lebih nambah, itu aku nggak tahu ya guys. Kalian bisa tanya langsung aja di bawah ini, nanti aku tulis di description box Instagram officialnya. Oke, segitu dulu teman-teman videonya. Maaf banget kalau ini kecepetan atau kayak gimana, karena ya ini tuh sebenarnya mau gak mau aku bikin, cuma udah kayak janji aja kemarin, dan aku juga lagi bete banget pengen bikin video. Dan semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu biar aku tambah semangat nih bikin videonya. Dan buat kalian yang baru nonton video aku, jangan lupa subscribe, terus klik loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari video-video aku yang baru. Oke, see you di next video. Bye bye.